A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menggembirakan hati Rasulnya, di mana sebelumnya Rasulullah dan juga orang-orang yang beriman bersamanya ditindas, dianiaya, dizolimi sehingga pindah ke Taif. Orang-orang Taif pun menolak, lalu pindah ke Yasrib. Di Yasrib baru Rasulullah memulai kehidupan Islami yang nyaman dan tenang, sehingga disebut dengan Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya, atau bahasa sederhana Nasrani Madinah. Lalu para sahabat dan juga Rasulullah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah harus ke Makkah, tidak bisa munasutu Makkah. Terkendala Makkah dikuasai oleh orang-orang kafir, maka dibuatlah perjanjian Hudaybiyah. Latar belakangnya, Rasulullah dan sekitar 1.400 sahabat berangkat dari Madinah menuju Makkah untuk melaksanakan umrah, bukan untuk berperang. Mereka membawa hewan kurban dan mengenakan pakaian ihram sebagai tanda damai. Namun kaum Quraisy menghalangi mereka masuk Makkah. Akhirnya kedua pihak sepakat melakukan perundingan di daerah Hudaybiyah yang terletak di pinggir Makkah. Jadi keluar di daerah hidup Hudaybiyah, maka didokon perjanjian Hudaybiyah. Isi perjanjian ini sebenarnya merugikan umat Islam, menguntungkan orang-orang kafir. Ahmai isina beberapa di bagasan isina gencatan senjata, maksudnya indah tola marporang selama 10 tahun. Jika ada Quraisy yang melarikan diri ke Madinah, alak Mokah na kafir lari ke Madinah angkon paulang, harus kembali ke Makkah. Tapi alak Madinah nalari tu Makkah tidak boleh kembali. Terserah kalian jadi perbudak saya jadi kau, karena rugi medan. Dan Rasulullah mengiyakan, Rasulullah menerima. Songon ibu saya perjanjian indah tola suku atau kabil sarodi ita sugari para kahanggianon tola berpihak tu Madinah walaupun tidak Muslim. Lalu perkahanggian naonan tola marpihak tu Makkah, bope inda tinggal di Makkah, inda tola marsingampuan. Dan Rasulullah mengiyakan. Kamu sebenarnya hati-hati di para sahabat ina panasan marwana lain. Ana monang saja kafiri mo kan? Ada ngalak Madinah lari tu Makkah, inda tole pulang. Tapi yang ngalak Makkah lari tu Madinah harus kembali. Jadi di sana sisi merugikan. Tapi Allah justru menyampaikan inna fatahna laka fatham mubina. Dohot keadaan nasungoninan pasti Allah akan memenangkan Muhammad. Makanya Rasulullah mengiyakan kita menabi sama perjanjian ini. Lalu muncul pelanggaran terhadap ketentuan gencatan senjata. Adong mada suku Al-Asbah atau suku Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah adalah salah satu suku yang telah bersekutu dengan umat Islam berdasarkan perjanjian Hudaybiyah. Jadi adong sadakah hanggi warna Al-Asbah suku Bakar merlindung tu Madinah, iporangi suku Khuza'ah, suku atau kahanggi Khuza'ah berlindung tu Makkah. Perlindungan alak kafir iporangnya secara diam-diam alak kafir nadong di Makkah membantu senjata, bantu lain kan? Sehingga kan kalah suku Bakar atau suku Asbah mengadu tu Rasulullah. Aisyah maka sumpatan ni ada perjanjian kan ngatu lawar porang dan tulah saling mengganggu, ternyata dilanggar oleh orang-orang kafir. Bahkan orang-orang kafir Makkah menutup mata, menutup telinga, lingi yang ngani pabu ningkalai ngani pabu tu lain nai porangi suku Uzahon ima suku Al-Asbah. Padahal narut boleh membantuna, bantu lain pek narut modal.
Akibat pelanggaran ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan untuk menyerang Makkah. Setelah pelanggaran ini dengan alasan bahwa perjanjian telah dilanggar, Rasulullah mengirim pasukan besar sekitar 10.000 tentara muslim untuk menaklukkan Mekah pada tahun 8 Hijriah yang dikenal dengan nama Fathu Makkah atau penaklukan Mekah. Ketika pasukan Islam datang, kaum Quraisy tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan Mekah jatuh ke tangan Islam tanpa perlawanan yang berarti. Sugarina bapak-bapak mangului tadi saati biar sugari pembalosan dari tawai waktu tinggal kita di Mekah aniaya alai budak-budak atau kahanggina lain masuk Islam. Contoh nama Yasir, umatnya warna Sumayyah, anaknya warna si Ammarun pemuda masuk Islam kosong-kosong lebih. Ya jaki ayahnya masuk Islam, ya jaki umatnya masuk Islam. Yasir adalah seorang kastane itu, maksudnya budak. Itangkup kalai si Yasir, ikowe tu tiang, lalu ada burui warna Sumayyah. Mohon maaf, ipa masuk Abu Lahab bosi tu kemaluan misi Sumayyah ijolo ni anak-anak Imam Ammar bin Yasir, sehingga Rasulullah melihat Ammar bin Yasir tidak bisa membantu, tidak bisa menolong. Itawar ko nalak kabirima angko keluar kongon ajaran ni Muhammadi ami selamat ko numahmun ami balu ayam olo masuk ning Ammar bin Yasir. Tapi yang buat hatinya indah. Tapi setelah kejadian ini, setelah bebas selamat dia na sosial maparasaan dia nama mengucapkan naik. Tapi yang buat hatinya indah, sehingga mailah Rasulullah turun ayat yang mana menjelaskan orang yang keadaan terpaksa menyalahi hatinya kan olo ningia anggo dia hatinya indah. Jadi on kan mai taklukun Makkah kira-kira sugara kita Ammar bin Yasir sundia kira-kira taman pembalasanna tuhalak nama nyiksa umat nibah dengan orang kuda membabi buta metai kan. Tapi Rasulullah dan para sahabat tidak menumpahkan satu tetes darah pun di kota Makkah. Memang luar biasa keimanan nalai. Indah dong dan Nabi. Dan dong. Songon itu bayangkan Bilal bin Rabah dia disiksa kan? Isam angkat batu di tengah gurun pasir timbun tu siang tanpa alas tanpa baju. Kan mai taklukun Makkah. Harus nagari sugari ita Bilal bin Rabah ning orang isi nama menyiksa na lewatan ima pajuli jalakan ni kan. Tapi Rasulullah dan para sahabat tidak melakukan pembunuhan. Memang berat doa menjadi alat nomor takwai kan. Songon dia make kesalahan padahal halal lo dah tolak kan boleh karena berperang. Namun Rasulullah memberikan 3 pilihan. Man dakhala al-Islam fa huwa amin. Siapa penduduk Makkah yang masuk Islam maka dia aman. Wa man dakhala al-Baitul Haram fa huwa amin. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram aman, tidak diganggu. Di sana masuk tu bahasa na itu pelak kafir. Napa tuluna Imam Maluni Rasulullah isena berlindung tu bagas ni Abu Sufyan maka dia pun aman. Wa man dakhala baita Abi Sufyan fa huwa amin. Abu Sufyan secara diam-diam sebelum penaklukan Makkah masuk Islam ya. Dan on kan memang mertuani Nabi don kan. Karena buruni Abu Sufyan buat Rasulullah. Cuma istri Rasulullah tetap menjaga adab. Anggoro ayahnya itu bagasnya ipasinya dia makna. O kafir roh ayah ngatul sajuan dek kami dingin kan. Dari mana sebelum penaklukan Makkah Abu Sufyan telah masuk Islam. Abu Lahab mati, Abu Jahal mati di waktu penaklukan Makkah. Tokoh-tokoh saat ini mangulu na berpengaruh tinggal Abu Sufyan. Ya nama yang kan Rasulullah keluarnya siapa yang masuk rumah Abu Sufyan maka dia aman. Walaupun dong na masuk Islam bahat na setuju. Nagit masuk ke Masjidil Haram apalagi
lebih baik pakai lari tugasnya Abu Sufyan kan tinggal kafirin lalu tugasnya Abu Sufyan iceramah ya Abu Sufyan bisa mai bantuamu sudul mo na siap-siap tu podang nalai angguin na masuk Islam tu marah mau muni ya bisa kan ai ma politik ni Rasulullah akhirnya Abu Sufyan bisa mengarahkan orang-orang yang berlindung di rumahnya. Jadi Ansona binta Rana Jono mengiyakan atau menyetujui perjanjian Hudaibiyah, turun ni ayatun inna fatahna laka fatham mubina. Maka Rasulullah mengiyakan semua permintaan orang kafir. Arana dohot perjanjian lima ilahim Allah kemenangan. Aha kajian nadison Bapak Ibu sekalian. Pertama, agama ni Allah ngana dohotan kita sebenarnya membela paturena. Allah do patureo. Allah do pature agama niaun sesuai dohot janji ni Allah di ayat lain. Inna nahnu nazzalna zikra kan wa inna lahu lahafiz. Jadi Allah yang menjaga agamanya ini. Angguita ulat na paturi amal miau. Nah, ulat na paturi ibadah tamanya. Songon dia nabi dah magogonia. Anggu pada hakikatnya kan Allah dona membuka kemenangan ini. Lima di ayat itu inna fatahna, kami yang membuka, kami yang memberikan kemenangan. Lalu pelajaran kedua, ternyata orang-orang yang tulus niatnya lillahi ta'ala akan tetap menang. Orang-orang yang buruk niatnya, yang semata-mata adalah untuk dunia atau memusuhi agama, suatu saat akan hancur. Cuma kadang-kadang berproses kan. Ima paladong kaitan dohot ayat lain, apabila telah datang yang hak maka yang batil itu akan tersingkir. Kadang-kadang isun mana dituntuti kasawaran sen kita mana pengasuh bar kita kan. Nahi manongan na Islam, nahi manongan na marhimonon, inderong na mambalos, inderong na mangalo. Ningruan ni sahabat si Jude na jolo. Aso dengan sumoni lumah na itaw. Sehingga sebahagian diantara tapi terpengaruh atas omongan-omongan na sumoninan kan. Lalu mahmay tanungan ni Ben Kalapun, sudiyo nungan na mangalo italang mulai bisa manikna. Padahal agama Allah dipature, amal mayana harus kita pature. Malo di Allah sangat sungun dia memutar. Termasuk sampai terus dua risadariam kan sungun itu. Sungun dia pelak Cinoi bon Cina tu agama. Sungun dia beben Cina, kan? Kan iben Allah berbondong-bondong. Muslim atau alak Cina masuk Islam kan? Bahkan dimunculkan kalau Usema isu belakangan naroi longsor tembok Cina kan terbongkar rupa itu runai kuburan ni alak nasoleh itu adong mandok na kuburan ni Nabi Zulkifli alak nasabar dia sudah kan ayahnya itu bukan Nabi Ayub dan Nabi Ayub mana diuji ni Allah habis kakayuan habis harta sudah penyakit kan dimasuk ketabahan kesabaran ni alak Cina sebenarnya menurut para sejarah diambil dari kisah Nabi Ayub. Memang semua ni makai uletan nalai nak berdagang kan. Semua dia bicara nalai menutup-nutupi dah ulang sugari bonggal keluar namun kan dibongkar Allah dan sebagainya. Tari dan makam nai bertulis-tulisan Arab gaya Arab lama kan. Nah, jadi intinya semua dia pebonci ni manusia itu Allah. Malodo Allah memutar balikkan. Dari tugas tak pature ibadah tamanya anggo agama Allah tu sudah pature. Lalu berikutnya ayat kedua liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min zambik wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Agar Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, menyempurnakan nikmatnya atasmu dan memimpinmu ke jalan yang lurus. Hadis tentang turunnya surah Al-Fatah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik. Ketika Rasulullah kembali dari Hudaibiyah, Allah menurunkan kepada beliau surah Al-Fatah. Lalu beliau bersabda, telah turun kepadaku malam ini sebuah surah yang lebih aku cintai daripada seluruh isi dunia. Jadi
asbabun nuzulna dung mulak na bintang daerah Hudaybiyah, lalu mangkuling Rasulullah kepada sahabat, indah dong surah na paling kucintai selain surah Al-Fatah ning Nabi. Arani janji Allah kemenangani kan. Dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Makna liyaghfir lakallahu ma taqaddama min zambika, yampuni dosa-dosa Nabi Muhammad. Bukan berarti Nabi Muhammad banyak dosa. On menjelaskan bahawa dia adalah punya sisi sebagai manusia, kadang keliru, kadang indah pas kan keputusannya. Anggo dosa-dosa di Nabi Muhammad dianggap adalah maksud Allah hapuskan dalam segera. Tapi menjadi pemahaman sebenarnya adalah untuk itaju umat ni Muhammadun, orang-orang yang telah diberikan kemenangan dalam hatinya, mamunang hati-hatinya untuk namar imani, untuk namar takwai, mamunang, maka Allah menghapuskan dosa-dosanya yang telah lewat dan yang akan datang, dan Allah sempurnakan nikmat itu. Usaha dan upaya yang dilakukan harusnya adalah memperbanyak istighfar, sedangkan Rasulullah sendiri dalam sadari dingna lobi 70 kali membaca istighfar, habis solat 3 kali minimal, lalu 5 waktu berarti 3 15 kan 15 saja. Itambah busianon dalam ruku sekali, sujud 2 kali kan, berarti pada ruku 17 kali sedang sahur, 17 rakaat kan siang malam, pada sujud 2 kali sujud sarakat berarti 34 kan, 34 tambah 15 tengkin, duduk antara 2 sujud tambah busia 17. Jadi yang ikal kita hitung-hitung sudah pas deh. Mangido ampun kita tu Allah dalam sadari sahurngin lebih dari 70 noli. Ima usaha dan upaya dalam solat kita membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli, karena mangido ampun deh kan. Dalam sujud lagi bacaan dah 2 kali, dalam dulu antara 2 sujud rabbi firli, Tuhan ampuni aku, karena yang bisa dipanggiluan. Ulang sebaliknya manomboi sonma sendia dong, bertolak belakang ita kadang-kadang umaton sian tuntunan agama. Solat subuh 2 rakaat maya 5 minit dipasang imami dan solat subuh. Setelah solat zikirna panjang, doa panjang, awis saparobat jom menombokan nggak sesuai kan. Solat subuh na wajib saja 5 menit maya, di luar solat zikir doa na 15 menit. Harusnya solat ini panjang gari kan, habis solat pun panjang-panjang be. Aso di dalam solat telah sempurna, telah lengkap. Ahadu pangiduan sebenarnya nama mudun menwadong do dalam solat ini. Mengiduh di ampunan, manangkin tulu tempat kan, rukuk sujud duduk antara 2 sujud. Mengiduh harita, mengiduh rasoki di antara duduk antara 2 sujud kan. Rabbi firli warhamni wajabuni warfaq warzuqni. Sugarina kan ini palonon. Warzuqni oh Tuhan kulin jauh rasul, Jadi ison kadang-kadang kelemahan ta ummaton lebih bahat do waktu nia naman doahi namar zikiri membaca amal-amalan ni atau wiriti sudah di luar solat daripada di dalam solat. Logikanya marsui baru bupati malang-malang imam mandokna di sia atia na marsui ibadu dia padua-dua 5 menit punya persuanon. Lalu dung marsara kibarut bupation alah sugari nang kinhon do pedo konon kutu bupati on nabahat ma
rencana dia duk marsara tarsongoni maitana solatun solatikan lin nabi as-salatu mi'rajul mu'minin. Solat itu pertemuan orang beriman dengan Tuhannya. Artia marsudun Allah izolani Allah ibana solati indai tadokon sudena dung salo se salam berarti kan masalo se ibana marsudun Allah isi do baru bahat do konon baru bahat pangidoan aison do kadang-kadang bertolak belakang dengan logika sugari ati izolonai memidokon kan ipangidokon sangat gitu nih. Jadi kembali itu masalah istighfar Bapak Ibu sekalian. Perbanyaklah solat sama dengan memohon ampunan kepada Allah. Hadis berikut, hadis ketiga diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Rasulullah solat hingga kedua kakinya bengkak. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Lalu beliau menjawab, tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur? Dalam beberapa riwayat, para sahabat seperti Umar bin Khattab menangis terharu saat surah ini turun karena menyadari betapa besar nikmat kemenangan dan ampunan itu. Jadi yang sekelas Umar sangat tangis ya. Bain hebatlah kemenangan ini. Nah terusir mentung kampung dia kan. Lalu tu Madinah roalai tanpa perlawanan, tanpa pertumpahan darah. Dan juga betapa besarnya ampunan Allah. Nah, dalam hal beribadah menurut hadisun ternyata makom na paling tinggi adalah makom para nabi dan rasul atau makom ni para waliullah. Beramal ibadah adalah untuk bukti syukur. Nabi dah beribadah kan dengan mengharapkan surga ya. Inda bin nawabir tu neraka. Tola do memang ida beribadah mengharapkan surga, mengharapkan manfaat. Tola di beribadah bain biarna neraka atau bain biarna ima kesusahan dan kemelaratan. Tola. Tapi Rasulullah beramal ibadah adalah untuk menjadi hamba yang bersyukur. Itu paling tinggi. Makanya dalam tatanan anggaran dasar Muhammadiyah ditekankan agar umat Islam mencari ibadah dengan makom para nabi dan rasul, bukan karena mengharapkan surga, bukan karena takut akan neraka. Maksudnya semonon Bapak Ibu sekalian. Karena adong di beberapa kaji palai baca surah pun malapang rasuki munia alak nama membaca naikan niat pada kes jagal don, pada kes usaha don, tola de tola, ini dah tola. Karena dong de bakaji jago dah sembahyang duhamu, anggoi jago ho solat duhamu, turan na ekonomi mu pe, adong me perubahan ning kaji kan, tola di mengamal konsumen itu tola, tapi na terbaik indai, ondo sungun nabi. Rasulullah beramal ibadah adalah sebagai bukti syukur. Indah neget mengharapkan sodeges ekonomi, sodengan kehidupan indah. Jadi di Muhammadiyah itu ditekankan makom tertinggi. Atau adong dedeba amalan dohut wiriti ajarkan guru-guru entai, palai baca ho zikirun madau penyakit ni ya kan? Kan ben nama biar rugi me. Madau panangku, madau kemalingan, madau sian kerugian, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari neraka. Tola nu beribadah semua ni tola, anda jadi masalah. Cuma anggu adok na punten 100 lebih baik baita kojar kan adalah sebagai bukti syukur. Maka hasilnya orang yang beribadah dengan makom para nabi dan rasul, beribadah adalah untuk syukur kepada Allah. Kalaupun dia tidak mengalami perubahan ekonomi di dunia, dia tetap beribadah. Tapi yang bolak dan kina kau malu aja mau sembahyang tahajud, mau irit kun mana hidup ni gurui 40 hari 40 borgin indah putus tahajud ti mau amal ke bumbe namun leng namang muris do karejo ning bayoy mulai saat indah untuk biu karejo ustad tahajud pe niya ay mapala mental kala sada dan kina arada dia beramal ibadah mengharapkan keuntungan kan. Atau misalnya palai baca ho
surah Al-Waqiah, dibaca surah Al-Mulk ning kan manfaat naon dapat koon keuntungan on ning ala malu sama mal kuning bayung je malu sama mal kuning ada perubahan. Jadi yang salah bukan ayat Quran, bukan. Yang salah adalah pemahaman kita terhadap ibadah. Pada saat dia nadwai memodel ibadah mengharapkan surga atau ingin dijauhkan dari neraka. Padahal ada yang ketiga adalah sebagai bukti syukur. Pala manung bersyukur kita janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Anggo maloh bertarikh kasih tambah dekan ning Allah dah. Jadi isun mana pemahamani itekan kun diita di dalam organisasi Muhammadiyah nangkon saya mabahat tu pangiduanmu ibadahmu jago anggo pangiduan mi botori Tuhan mengerti di Allah, bukan berarti tidak boleh berdoa. Boleh, silahkan kita berdoa, silahkan, tapi tidak menjadi patokan, tidak menjadi rutinitas atau keseharian nah harus kita pertahankan. Tidak, ibadah hondo nah harus kita patuhi. Anggo kabutuhan ni malole Allah. Gambaran Bapak Ibu sekalian, logika na so lebih mengerti kita. Adong anak ni betul siang kahanon memang palai suruan radon tiang kone suruan palangai suruan ngai karizonia bope ibu tu ya perlu odun gue geser ngai remang geserna angguin dapat nisuru kan iba model ni anak siang kahanon tapi nasili tongau si nomor 2 ia mengerti ya ni daya karosi meja ngapas iti iganan nai paturia iligia pinggan iligia kotoran ibu hudia kan on man namalo atau nabija imam mangida keadaan ni orang tuana ado ngantong nomor tolu isuruan loja imam ayurun nangara kira-kira dah kan mangido masih nomor sadaon siang kahanon mungkin italehin non pangido 10.000 italehin 10.000 mangido silitongaun 10.000 yakinau anggo lapang rasukini may tambahan don aso umring ka siya kan nga na mangido silitongaun nga na mangido ya pala siyang gianon on na maulan dokonon turan na mangido peng ya jolita musari don kan jolita nasihat don oh parang imam oh nasunjung sumbayang nasunjung do pala isun pinamaatan cari tom jolo ceramah jolita tusia baru italehin epengon tar sumuni mitana mangudon adong dihalaki dung isuruon dung ipaksaon baru mayamal kunia kaji adong nomor 2 silitongaon ayma paling disebutkan Allah dalam Al-Quran sabiqum bil khairat nandingan dia mendahulukan diri untuk berbuat baik tanpa disuruh tanpa diperintah tanpa iming-iming yang lain. Tapi adong nomor 3 kan on malak-alak na dosen tuntunan agama totok don dilehen Allah balanjona mangulu ginjang dunia tapi jut-jutan udah musari dulu don banyaki mandang-dang manaknya nabahat ma pokok nabahat ma pangaluaratnya. Jadi Bapak Ibu sekalian nasilito ngaut maten tunana terbaik ita pature kebaikan ita pature ibadah sedangkan dana kisah jangan kin mengerti do orang tua naik menambahi uang jajannya menambahi kebutuhannya apalagi Allah yang maha baik kan apalagi Allah yang maha segala-galanya. Jadi simpelna namar agama dan namar Muhammadiyah pature ibadahmu kebutuhan ni paham di Allah aha persoalan ni mengerti di Tuhan nangkon pesai mangido ita tutup don dilehnya alak na dausian tuntunan agama saja sonang ibn Allah kan apalagi meibang bandung raiba rukuk dan sujud. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian syukur adalah makomnya para nabi dan rasul juga para wali-wali Allah. Ayat yang ketiga wa yansurukallahu nasran aziza dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat atau dahsyat penuh kemuliaan. Pertolongan Allah di perang Badar diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam perang Badar, "Ya Allah, penuhilah apa yang telah Engkau janjikan kepadaku
ya Allah, jika engkau binasakan kelompok ini atau umat Islam, maka engkau tidak akan disembah lagi di bumi ini. Hadis riwayat Bukhari. Ima doa ni Rasulullah. Doahon bisa don kita tiru carana kita mengkaitkan keharmonisan atau kedekatan antara Allah dengan hambanya. Misalnya palisot Rasulullah kan mendoa, oh Tuhanku, anggota lima pasukan kon kan 313 me pasukan Nabi Muhammad perang Badar di lembah Badar, sementara lawanna adong bandokon 1.000, adong bandokon 10.000, artinya ini seimbang. Doa ni Nabi intana sutiki meya anggota lu pasukan koni, oh Tuhanku, indangkan nadong be menyembah ku ginjang dunia. Berarti kan kaitannya ke ibadah, hubungan baik antara Allah dan hambanya. Maka dalam hal berdoa alangkah baik ni kita kaitkan tu ibadah ta. Misalnya, oh Tuhanku, lehen malang ada kesehatan, na inginan lebih ruang kumar ibadah tu masujidan, ansuling bisa o mangalaksanakan kebaikan. Jadi kaitan na tu ibadah. Ulang hanya sekedar, oh Tuhanku pasihat malang au, lehen malang kesehatan. Tujuan ni kesehatan on boy pangido, nda dong ujungna. Harus kita tiru sungon Rasulullah kan? Atau misalnya, ya Allah ya Tuhanku, lehen malang adiau epek, lehen jauh rasoki, na inginan orang kumar sidoka, atau semono nagit donok arrayo kurban. Oh Tuhanku, pada kesemalang usahung kon, na inginan orang dohot berkurban, tambah epek, tambah rasoki. Jadi ada kaitan. Indah hanya sekedar mengidu epek saja. Ada dong dia baita Allahumma rizquni, Allahumma rizquni. Oh Tuhan kulen jauh rasoki, len jauh epek ni ngamaya. Beda hai pengon bo, indah kita ucapkan di hadapan ni Allah. Jadi harus kita tiru atau kita bain sungon nai doakan ni Nabi tai. Hadis berikutnya tentang kemenangan Nabi dan agama Islam diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, Allah menjamin untukku bahwa dia akan menolongku dan memenangkan agamaku. Hadison isampeon Rasulullah membuktikan bahwa agama Allah ini akan ditolong, akan dimenangkan. Maka dalam bahat kesempatan Nabi hanya menuruti bagaimana saran dan pendapat para sahabatnya. Contoh nama di perang Khandaq atau di waktu roh informasi bahwa orang-orang Persia najolosan dari Iran, alak Iranon palamar porang atau alak Persia ning alak kodun ima warna Salman madu masuk Islam kan, Salman Al-Faris maksudnya Salman dari Persia. Mau maning Salman, ya Rasulullah, alak kamian anggo marporang tidak memandang perempuan, tidak memandang anak-anak, ina marsu bantai habis-habisan. Anggo sangaro tuson nasian kamian abis may tahun sudah umat Islamon sa kota Madinahon ning Salman ngana mabir na minta ma sundia pe hebat na cari tu ni si Salman. Jadi biar menurut Salman ning Rasulullah, menurut ilmu perang no pelajari ya Rasulullah, on harus kita bain bondar keliling kota Madinahon, tabain bondar lampasna bagasna saumpama masuk sugari kudoi tu kawasan lubangi bondari indah terlumpat kudai betu pindah bolakna kira-kira mengalumpat kuda tercepat indah terlangkai ya berarti kan dah bolak deh dut na bagas deh. Sudah sahabat-sahabat Rasulullah kerjasama mon gotong royong bahu membahu membangun bondar iman tong bolakna kota Madinah. Songon tingkat nasugari kelurahan atau tasyantaron may tawain bundar na kuliah marbulan-bulan do bay susilong kan sanay anong beko nasulong anong beko inda dohot na binta na manggali bundar na binta tetap solat berdoa kepada Allah beribadah. Tempat peribadatan, tempat solat di Nabi di Madinah
idirion kalai mohon belakangan masjid imane dok sanari masjid Honda kan isi mana jono nabi ta solat sahabat nalaini manggali bunda ahamane maksudi Rasulullah yakin Allah akan menolong agama Islam dan memenangkannya. Jadi kan nomor satu nabi dan Allah juga tidak ingin membuat kekasihnya atau Nabi Muhammadun merasa terpojok atau tidak dihargai. Ibarat nangkin bondarun kan indah perintah ni Allah, indah perintah ni Rasul. Ide ni sedih Salman Al-Faris. Rasulullah ingin ditinggikan derajatnya oleh Allah, tapi tanpa menyinggung Salman Al-Faris, dohot tanpa menyanyiakan perjuangan sahabat. Maimen kalai bondarun ngana nong laboni bondari jadina pariti di luar dikirim Allah badai bercampur pasir lalu mapitungi memata belak kapiron indah tahan kalai asal dono ro badai kan ngana dong artina lalu bondaron parito arana yakin na minta agama Allah di manolongna nang pisibain bondari selamatkan Allah di agama Islam. Jadi berhari-hari pasukan kafir berada di luar kota Madinah tidak bisa mendekat. Dia bisa lagi dono. Anggo pengakuan nyalak kafiri nani danalai ro pasukan langit tu dono kota Madinah ini untuk menaburkan pasir-pasir. Ipar hampurkan malaikatun mo pasir-pasir sehingga indabe dengan pandangan nalai. Akhirnya bubar sendiri dalam luar orang. Ini perang Khandaq kan? Jadi gambaran di Bapak Ibu sekalian, agama ni Allah di manolongna. Nang penjawat barsak hidayah. Sundia peningkalai kebangkitan ni Kristen, PKI, kafir segala macam. Islam akan Allah menangkan dan akan Allah tolong. Lalu bagian C, hadis tentang pembukaan kota Makkah atau Fathu Makkah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya pada hari Fathu Makkah Rasulullah bersabda, tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah, tetapi ada jihad dan niat. Jika kalian diperintahkan untuk berperang, maka berperanglah. Jadi setelah penaklukan kota Makkah inda tolabe morot sian mokahi arani kezuliman intimidasi dalam kafir dadok hijrah setelah. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Makkah adong mandokna selama 14 hari atau adong mandokna setengah bulan. Makkah kan tempat kelahiran di Rasulullah ni, tapi ia telah bermukim di Madinah. Rona binta tu Mekah, salamu Mekah na binta jamak kosar. Masuk menjadi salah satu pendapat hukum dalam fikih. Sadia nonot do berapa lamakah kita boleh menjamak kosar? Ngonia dong pendapat salamu 14 hari atau 1 bulan. Leng i tempat tujuan ni iba inda pe bulak-bulak tolai baca makkosan adong sebagian lain teman dokun tuluari mena tolai ni akan i pembuatan namun lain tapi pendapat yang mengatakan 14 hari atau setengah bulan mengambil dari cara Rasulullah beribadah di waktu penaklukan kota Makkah. Dugi taklukun Makkah kan langsung mulak Nabi teh mengatur Makkah untuk pondok sudeges. Selama itu Rasulullah solat jamak kosar mai jamak kosar rupe kan mai kumpul pun diringkas rupe. Padahal mau ningroni juga hari Masjidil Haram ibu imam patun Rasulullah megari beramal ibadah kan, tapi Rasulullah menjamak dan mengkosar. Bagian berikut nanti amalan untuk mendapatkan ampunan menurut hadis. Pertama, banyak membaca istighfar atau memohon ampunan. Dari Al-Aghar Al-Muzanni radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda, wahai manusia, bertobatlah kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya. Sesungguhnya aku bertobat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Wala nangkin lebih dari 70 kali kan? Wala disebutkan iman sabahat 100 kali.
Yang kedua, membaca Sayyidul Istighfar atau istighfar terbaik. Rasulullah bersabda, penghulu istighfar adalah seseorang mengucapkan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Siapa yang membacanya dengan yakin di siang hari lalu mati sebelum petang, ia masuk surga. Siapa membacanya di malam hari lalu mati sebelum pagi, ia masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Dari ulama memang harus dihafal dan diamalkan. Apakah habis subuh, habis zuhur, pokoknya dibaca harian. Balasan dari para ulama membainna Sayyidul Istighfar ni bawa masuk tu zikir pagi dan zikir petang. Dibaca menyebut, dibaca potang-potang kan, ini Sayyidul Istighfar. Yang ketiga adalah dengan solat sunnah. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang hamba melakukan dosa lalu ia bersuci dengan baik, kemudian solat 2 rakaat lalu memohon ampun kepada Allah, melainkan Allah pasti mengampuninya. Di bahasan hadis ikan ini dokon melakukan solat taubat ini dingiakan membain buari solat taubat ulama fikih membuat pun hadison. Siapa yang bersuci maksudnya menjawab belawon kan berwudu lalu solat 2 rakaat habis solat dia memohon ampun maka Allah mengampuninya. Maksudnya indah hanya solat taubat saja, terserah apakah qabliyah, ba'diyah atau solat sunat tahiyatul masjid atau solat sunat, pokoknya solat sunat mah. Coba para ulama mengkhususkan buarna solat sunat taubat kan. Ya jadi mah tentang niat mah usolli sunnat taubata raqadain lillahi ta'ala dinna. Sangaro edaran sangomput tadi di tahun kan sen bupati untuk melaksanakan solat sunat taubat dan membaca zikir taubat. Jadi pembuatan nasihat hadison yang memberi nama para ulama. Kemudian sendiri dokon solat sunat taubat. Saumpama ita karejo onon di solat-solat sunat qabliyah atau ba'diyah, maka menunggu sebelum solat fardu didirikan memohon ampunlah, beristighfarlah. Itu maksudnya sangat solat sunat ahad saja mah. Atau tahiyatul masjid roida sebelum azan berkumandang maka rejo berbanyaklah istighfar kan. Cuma yang terbaik untuk memohon ampun dan memohon ampunan buat keluarga merujuk pada cerita Nabi Yakub kan. Anggota Nabi Yakub ia di penghujung malam belum mengidu ampunnya. Garina pala mengamal konon na mengidu ampuni atau memohon ampunan buat anggota keluarga dung sidung solat sunat fajar di tagari. Isi duit tagari mengidu ampun, oh Tuhanku ampuni aku dosa kesalahan, oh Tuhanku ampuni anakku sian lehen di sia hidayahnya. Isi dugari membuat sian firman Allah dalam surah Yusuf. Imat cerita Nabi Yakub yang mendoakan anak-anaknya telah berbuat dosa sebab mencelakai saudaranya, itulah Yusuf kan. Karena mengido tolong oleh ayah doakan malang ami siampuni Allah. Nabi Yakub menunda permohonan ampunan buat anak-anaknya sampai di penghujung malam. Iman terbaik. Tapi bukan berarti nasotola di solat sunat lain. Anggo di hadison setiap solat sunat 2 rakaat lalu memohon ampun Allah pasti mengampuninya. Hadis riwayat Abu Daud. Lalu apa obatnya berpuasa? Rasulullah bersabda, puasa Arafah menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Nah hebat badai kan, sadari di mana puasa ini hapus dosa setahun dah lewat, dohot setahun nangkan naru. Sadari di mana puasa ini hari Arafah banyak kan, puasa Arafah. Namun
nama populerkan puasa Arafah sebenarnya laku hambaliah meaun. Nama populerkan puasa Asyura atau puasa puasa 10 Muharram alak-alak NU kan harusnya on betul-betul kita semarakkan, harus betul-betul dakwah pun puasa Arafah on kan habisnya bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, lalu bulan Zulhijjah, 9 Zulhijjah indah wajib memang, tapi pahalana ning Rasulullah setahun dosa di mana lewat hapus, setahun nang kana rupiah hapus kan tagi mesadari na puasa. Namun kadang-kadang puasa Arafah kalah doon di antara umat Islam dibanding puasa 10 Muharram. Hebohan di puasa 10 Muharram kan? Hebohan di binege pe umai. Ma piga parbuko me ulapan dupena au buana urang ni. Ime kece on di pasar-pasar poket-poket memikirkan parbuko na 10 mocomon kan? Kan hebohan binege yang 10 puasa 10 Muharram kan? Ang una puasa Arafah bebino tolak Muhammadiyah biay. Tapi on harus benar-benar kita sampaikan luar biasa pahala puasa Arafah, menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Lalu yang terakhir, yang kelima, bersikap mudah dalam berjual beli. Rasulullah bersabda, Allah mengampuni seorang laki-laki yang bersikap mudah saat berjual beli, mudah saat menagih, dan mudah saat membayar. Hadis riwayat Bukhari nomor 2076. Namar jagal nama nabusi doiba tapi mendapat ampunan. Syaratna ning Rasulullah dong tolu. Ulang mapayah tiba patureon, pala itagi ulang bahat alasan niba. Lalu pala membayar harus mau. Memang payah don. Biasona isi nama rutang. Kan? Nawahatan alasanna. Nawahatan aduana. Usahanya untuk mengilang. Madohon gabus itu bisa gabus, akhirnya gabus menterus asal terus tukang tagi. Dalam jual beli besok ni, manoboita mahebat tu penawaran kan? Mahebat tu. Padahal kan bisa dawo nilai dawo sada barangi kan? Pala degis barang wajar digudang hargana. Pala nga cocok di ruang ni pindah hibah kan? Ulangi ba mapayah tu patureo. Jadi syarat na turun ang usungari terpenuhi pala manabusi iba ulang mabatu tawar manawar pala cocok lo bayar pala nga cocok tinggal sugari na marutang pe ulang mamaul tu iba itagi. Maksudnya dong dia bala kira-kira tuluari terbayar ya idokonia maperjanjian di sapu kilo bayari. Ternyata hari paupat hari palimana mari membayar. Ini dimaksud tidak mendapat ampunan melak kesemonina tidak payah paturion bukan. Dan dalam membayar kesemoni ada udah sebagian diantara kita ben ngadong kuitan sina idokonia ma na suruh utangnya kan ada melak semoni. Nah paling parah ia do nama utang jiwa dungilehen di sia buyak ruangnya jiwa. Ia nama marutang buaya kurangnya jiwa kan? Nasulahu ni bayu nak kiki dia nak urui. Au marutang au sara seribu saya baru konon niannya. Padahal antara ibarat dia nama botona ibarat baru baria. Nasumoni nama dapat ampunan be. Jadi hadison hidupon Rasulullah berjual beli duita tapi terpenuhi itu syarat didapat ampunan. Kan nama me. Tidak payah amal bonon. Jadi on penjelasan ni maksud ni Allah di surah Al-Fatih ayat 2 mungkin liyaghfir lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Sampai son kajian Bapak Ibu sekalian.